Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat, Nak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran dahulu, kita berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas di sini siapa? Hafsah ya? Iya Bu, Hafsah Bu. Ya, oh ya, ya silahkan ketua kelasnya. Boleh mau apa namanya? Boleh memimpin doa. Ripia Bu, ketua kelasnya. Oh iya, boleh Ripia. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman Ilman warzuqni. Alhamdulillah. Selanjutnya, di sini siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Masuk. Oh, ada yang nggak masuk? Ada. Iya, Bu. siapa yang nggak masuk hari ini, sayang? Nabila Nabila sama apa? Nabila Nabila Nelly. sama Nelly. Oh iya, Iya. Nabila apa? Nabila izin, kalau Nelly sakit. Nah, makasih ya infonya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, yaitu yang bab ke-7, Ibu akan bertanya dulu nih kepada teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak materi minggu lalu tuh kita belajar apa sih? Masih Bu. Masih Bu. Coba kemarin kita belajar apa, Hafsah? Minggu kemarin kita ngebahas tentang syukur, sabar, dan qanaah Ibu. Di sini ada yang ingat pengertian syukur itu apa? Syukur itu berterima kasih kepada Allah. Ya, betul. Dia dan Hafsah, betul. Kalau pengertian sabar, ada yang masih ingat? Menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Baik, sekali Kira. Berarti pada hari ini kan kita mau belajar tentang adab baik kita kepada orang tua dan guru. Nah, sebelumnya Ibu akan mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kan materi sebelumnya itu kita membahas tentang syukur, sabar, dan qanaah. Nah, contoh syukur kita dalam materi bab yang hari ini itu, contohnya misalnya kita bersyukur loh masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sama orang tua kita gitu, yang udah membesarkan kita, orang tua sebaik orang tua kita. Maksudnya, alhamdulillah orang tua kita mungkin di sini kebanyakan masih lengkap ya. Tapi mungkin ada yang sudah meninggal gitu. Mohon maaf. Mungkin ada yang sudah meninggal. Nah, tapi kita harus terus bersyukur, alhamdulillah, karena banyak di luar sana yang anak-anak itu entah kemana orang tuanya, misalnya ditelantarkan gitu oleh orang tuanya, ataupun
orang tuanya kedua-duanya itu ibu dan bapaknya sudah meninggal semua. Jadi alhamdulillah kita bersyukur hari ini karena kita masih punya orang tua, masih bisa hidup di dunia ini bersama dengan orang tua kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab ke-7 yaitu ayo hormati orang tua dan guru kita. Slide selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan adab terpuji terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan adab yang baik terhadap orang tua dan guru. Baik, slide selanjutnya ada gambar. Di sini ada 4 gambar ya. Gambar yang pertama, coba nih Ibu mau tanya. Gambar pertama ini tentang apa sih? Bisa dideskripsikan nggak sama kalian? Coba siapa yang mau mendeskripsikan? Gambar yang pertamanya tentang apa nih? Gambar yang ke-1. Ada yang mau mendeskripsikan? Saya, Bu. Boleh. Itu gambar seorang anak ingin berangkat ke sekolah sedang bersalaman kepada kedua orang tuanya. Betul. Ada seorang anak yang sedang bercium tangan kepada orang tuanya ketika hendak pergi ke sekolah. Kemudian gambar kedua, nih yang lain coba. Tolong deskripsikan. Ayo, Naila, Widya, atau Hanum, atau siapa di sini? Hafsah, Fira, Revi. Gambar kedua ini apa? Gambar apa? Sedang membantu orang tua, bukan Bu, yang sedang sakit ya? Ya, betul. Ini ada seorang anak perempuan yang menggendong bapaknya yang sedang sakit. Ini kenapa dia menggendong bapaknya? Karena di rumah sakitnya itu sudah tidak ada kursi roda, tidak kebagian kursi roda. Jadi mau tidak mau anaknya harus menggendong bapaknya yang sedang sakit. Kemudian selanjutnya gambar yang ketiga ini, itu gambar apa? Coba tolong deskripsikan. Gambar Widya. Hafsah ya, Hafsah? Gambar ketiga itu menghormati, berbakti kepada alim ulama. Tuh. Sama ya, nomor gambar keempat juga. Ini salah satu contoh, 4 gambar ini adalah salah satu contoh dari kita menghormati orang tua dan juga guru kita. Slide selanjutnya. Itu ada pengertian dari adab terpuji nih. Apa sih yang dimaksud dengan adab terpuji terhadap orang tua? Ada yang tahu nggak sebelum Ibu menjelaskan pengertiannya? Ada yang tahu nggak kalian tuh apa sih maksudnya adab terpuji terhadap orang tua itu? Tidak melawan orang tua, Bu. Betul. Ada lagi? Contoh kecil lainnya? Membantu orang tua di rumah, Bu, kayak bebersih. Ya, itu salah satu contohnya. Mungkin Utari Hanum mau ngasih contoh? Salah satu contoh kita berbakti kepada orang tua tuh kayak gimana sih adab terpuji kita terhadap orang tua? Mematuhi perintah orang tua. Betul. Siapa itu? Tadi yang jawab? Widya. Oh, iya, betul Widya. Nah, jadi slide selanjutnya, pengertian adab terpuji kepada orang tua itu merupakan segala tingkah laku kita, baik perbuatan kita ataupun perkataan kita terhadap orang tua. Jadi mau itu perkataan kita, mau itu perbuatan kita, itu harus baik terhadap orang tua. Nggak boleh kasar,
harus sopan, harus santun, nggak boleh membantah orang tua kalau misalnya diperintah oleh orang tua dalam hal kebaikan, kecuali kalau dalam hal keburukan itu kita boleh menolaknya, tapi secara halus, kita tolak secara halus, misalnya nggak boleh ibu yang kayak gitu, soalnya dalam agama dijelasin gini nggak boleh, jadinya mohon maaf ya bu, misalnya gitu, misalnya kalian disuruh apa gitu yang dilarang, disuruh bohong atau apa gitu sama orang tua yang dilarang oleh agama. Ya, selanjutnya ada dalil adab terhadap orang tua. Ini dalil Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Coba Utari Hanum, tolong dibacakan artinya, sayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya ada atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Betul. Jadi ini merupakan dalil adabnya terhadap orang tua. Di sini sudah tertera dengan jelas. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Nah, jika salah seorang di antara keduanya itu sudah berumur lanjut atau sudah tua, maka kita tidak boleh mengatakan misalnya contohnya Naila disuruh diminta tolong ibunya untuk ke warung misalnya, diminta tolong untuk beli sabun misalnya. Terus Naila itu lagi main HP misalnya, di kamar lagi seru-serunya nih scroll HP. Tiba-tiba ibunya nyuruh ke warung gitu. Terus Naila kesel misalnya gitu, lagi asik-asik main HP diganggu. Bilang, nggak mau misalnya gitu. Atau, apaan sih misalnya. Atau apapun itu bahasa yang nggak enak, nggak boleh kita ucapkan gitu ke orang tua kita. Kalau misalnya kita ngerasa kagok, misalnya lagi ngerjain tugas nih disuruh sama orang tua kita, terus kita lagi ngerjain tugas kan kagok ya. Misalnya bilang aja gini, ibu bentar ya, mau lanjutin tugasnya dulu sebentar dikit lagi. Atau lebih baik begini, kalian tunda dulu tugasnya, karena kan ke warung itu pasti sebentar, nggak mungkin ke warung doang cuma sejam kan, udah kayak ngantri sembako aja. Nggak mungkin kita beli sabun doang misalnya, ke warung sejam, nggak mungkin kan, paling cuma semenit gitu, kalau yang rumahnya deket sama warung. Ya seenggaknya gitu, kita harus berhenti dulu apa yang kita lakuin, harus berhenti dulu misalnya sama pekerjaan yang lagi kita lakuin, lagi ngajain tugas, kita berhenti dulu, kita utamain dulu perintah orang tua, jika itu emang perintah dalam kebaikan gitu. Baik, slide selanjutnya. Itu ada contoh adab yang baik terhadap orang tua. Nah, jadi tadi seperti yang tadi disebutkan oleh kalian semua, itu ada misalnya mentaati perintah orang tua selama perintah itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian menunjukkan rasa rendah hati kita dan rasa hormat kita serta sopan santun terhadap orang tua. Jadi kita kalau di rumah itu meskipun sama orang tua sendiri nih, sama ibu bapak sendiri atau sama kakak atau sama nenek atau sama kakek, itu kita harus tetap sopan, kita harus tetap santun gitu. Kita harus nunjukin rasa hormat kita ke mereka sebagai orang tua kita gitu. Jadi jangan seenak-enaknya karena emang deket sama mereka gitu, kita sekeluarga, tapi kita nggak punya adab, nggak berakhlak baik, itu nggak boleh. Coba ada yang bisa memberikan contoh adab baik
terhadap orang tua nih, yang lainnya? Saya, Mungkin Bu, ya, silahkan. seperti kita mendoakan orang tua, Bu. Betul, itu tuh yang paling penting. Jadi kan seperti sebuah hadis, jadi ada amalan yang tidak akan terputus ketika kita meninggal. Yang pertama itu kan, masih ingat gak? Ada yang ingat gak? Yang pertama itu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ada yang masih ingat? Kan yang pertama sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Nah, dan yang ketiga yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Betul, Hafsa. Jadi itu penting banget doa itu untuk kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kalian itu lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Setiap kalian selesai sholat ataupun sedang doa bersama gitu dengan orang lain, dengan jamaah gitu. Kalian jangan lupa doain orang tua kalian. Jadi harus selalu mendoakan kedua orang tua dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada gitu. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Jadi apa yang bisa kita lakuin gitu kok ke orang tua kita yang sudah meninggal nanti misalnya, ataupun ada nih yang sekarang yang orang tuanya sudah meninggal. Jadi kita hanya bisa berbuat itu, kita hanya bisa mendoakan gitu kepada orang tua kita. Karena emang jasa-jasa orang tua kita itu, kebaikan-kebaikan orang tua kita itu nggak bisa kita balas gitu di dunia. Kita hanya bisa mendoakannya, dan usaha kita untuk membahagiakan, berusaha membahagiakan orang tua itu harus, karena emang merupakan itu termasuk dari adab baik kita sih ke orang tua. Jadi kita harus berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua gitu. Kemudian slide selanjutnya. Nih, apa yang dimaksud dengan adab terpuji terhadap guru? Nah, sebelumnya sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, Ibu mau ngadain ice breaking nih, biar nggak pada ngantuk. Coba buka ya, kameranya on cam semua. Ikutin Ibu ya. Lihat kamera, liatin video Ibu di situ. Liatin Ibu nih. Ikutin apa yang Ibu lakukan ya. Sekarang tangan kalian begini, ya. Putar searah jarum jam. Ayo, terus coba pegang mata kalian. Fokus. Ya, ayo. Siapa nih yang salah? Coba diam dulu. Dia salah, Bu. Dia malah megang kaki. Udah. Jauh lah, masa kepala sama kaki jauh. Mata sama kaki jauh banget, Bayu fokus ya, Dea mana nih? Oke, ya. Lagi ini apa ya? Lagi sinyalnya jelek kali Bu Dea. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, lanjut lagi. Coba lagi. Putar lagi searah jarum jam. Coba pegang telinga. Wah, pada bagus sih konsennya nih. Nggak pada ngantuk kayaknya ya, masih pada segar. Alhamdulillah tuh ya. Baik, selanjutnya kita lanjutin ya ke pembahasan yang berikutnya. Di sini ada adab terpuji terhadap guru. Apa sih yang dimaksud dengan adab terpuji terhadap guru itu? Slide selanjutnya, coba. Ya. Jadi pengertian adab terhadap guru itu merupakan segala tingkah laku, baik berupa perbuatan ataupun perkataan kita kepada guru. Jadi sama seperti pengertian adab terpuji terhadap orang tua. Jadi sama ya, cuma ini mah bedanya kita terhadap guru. Jadi segala sesuatu perbuatan kita itu mau perkataan ataupun tingkah laku kita yang baik tapinya ya terhadap guru kita.
Coba ada yang bisa nyebutin nggak contohnya? Contoh salah satu adab terpuji terhadap guru. Coba Naila bisa menyebutkan contohnya? Misalnya apa sih gitu? Kita harus apa ke guru itu? Kita harus bersikap kayak gimana gitu ke guru? Harus bersikap baik kan ya? Nah, contohnya tuh kayak gimana sih? Salah satunya. Dan perhatikan dengan sungguh-sungguh ketika mereka mengajar. Tadi di sini siapa yang menjawab tadi kayak ada dua suara ya? Widya, Bu. Dia Naila sama Afira apa ya ini? Pokoknya betul ya tadi banyaklah contoh-contoh dari adab baik kita terhadap guru. Yang pertama, ketika kita bertemu Iya, Bu. telat. Kayaknya sinyalnya ya Naila. Iya, jadi banyak ya contohnya. Contohnya misalnya kayak kalau misalnya kita ketemu sama guru gitu, kita senyum, terus kita juga cium tangannya, sapa guru gitu. Tanyain kabarnya gimana Bu, sehat gitu. Terus kalau misalnya kita lagi belajar nih di kelas, gurunya lagi nerangin, kita nggak boleh berisik, kita nggak boleh ngobrol, kita harus memperhatikan apa yang guru sampaikan gitu. Itu termasuk adab terpuji kepada guru. Terus ada juga misalnya ketika guru kita meminta bantuan atau membutuhkan pertolongan, kita sebagai muridnya harus siap siaga untuk membantu gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada dalil adab terhadap guru. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Waqtiru man ta'allamuna minhul ilm." Artinya, muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Ini hadis riwayat Al-Khatib. Jadi, kita harus memuliakan orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, yaitu guru kita. Gitu. Jadi, kita juga harus hormat selain kepada kedua orang tua kita juga harus hormat kepada guru kita. Selanjutnya. Nah, sebutkan contoh adab yang baik terhadap guru. Kan tadi sudah ya, banyak pokoknya ya. Kalian juga bisalah gitu nyari-nyari sendiri contoh-contoh adab terhadap orang tua ataupun guru. Slide selanjutnya. Nah, ini ada tugas individu. Nanti silahkan dikerjakan tugas ini per individu ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan di meja ibu. Kalau sudah beres, tolong ketua kelasnya nanti dikumpulkan di meja ibu minggu depan. Kan minggu depan kita pertemuan tatap muka ya. Jadi minggu depan tugasnya dibawa, terus nanti dikumpulkan di meja ibu. Tolong koordinasikan ya ketua kelasnya. Iya, Bu. Nah, jadi ini tugas kita. Jadi ini dikerjainnya sekarang, tapi ntar minggu depan itu harus udah beres dan langsung dikumpulin. Selanjutnya, di slide terakhir. Lagi. Nah, ini di sini ada sedikit motivasi untuk kita semua tentang akhlak atau adab yang baik. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau itu lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Maaf ya, maksudnya gini. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengatakan beliau lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Jadi kalau hanya berilmu itu iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Wah, ternyata ya Ibu kira iblis itu maksudnya apa ya? Enggak, kan kita mah kan belajar gitu ya, jadi dapat ilmu. Ibu kira iblis itu emang nggak ada ilmunya gitu, maksudnya nggak punya ilmu. Ternyata ilmunya lebih tinggi dari kita. Aduh, makanya kita tuh biar nggak disamakan oleh iblis, maksudnya biar apa ya?
Iya, biar nggak disamakan oleh iblis, sama-sama berilmu gitu maksudnya. Kita sama iblis itu sama-sama berilmu, tapi yang membedakan kita itu adalah akhlak kita. Kita harus berakhlak baik, kita harus beradab baik kepada siapapun itu, kepada sesama manusia. Dan terutama kepada orang tua dan guru kita ya, sesuai dengan pelajaran atau materi pada hari ini. Baik, cukup sekian ya pertemuan kali ini. Nanti tugasnya tolong dikerjakan, dikumpulkan minggu depan kita pertemuan tatap muka di sekolah. Kesimpulannya pada hari ini adalah kita sebagai anak ataupun sebagai seorang murid harus selalu menghargai, menghormati, dan berakhlak baik kepada kedua orang tua kita dan juga kepada guru kita. Yang dimana mereka itu adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Baik itu orang tua kita ataupun guru kita sangat berjasa ya kepada kita gitu di dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus menghargainya, menghormatinya, dan beradab baik kepada mereka. Baik, cukup sekian ya yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti Ibu konfirmasi lagi untuk pertemuan minggu depan jam berapanya kita masuk gitu. Sampai di sini kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anakku untuk hari ini. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sama, Bu. Ya, terus sehat-sehat terus ya. Dan amin. Amin. Amin, Yuk. Ibu juga. Iya, amin. Makasih sayang. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Ibu izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh.